Kita kan cuma ngomong aja. Quran petunjuk, Quran petunjuk, Quran petunjuk. Begitu saya tunjukkan berdasarkan Quran, karena berbeda dengan yang diajarkan kebanyakan orang, malah bilang saya sesat. Aneh. Syuhada ini orang yang mati di medan perang. Aneh lagi. Betul nggak? Padahal kan perang itu kan dulu-duluan. Siapa yang duluan nembak? Kan gitu. Betul nggak? Karena perang itu kan tidak ada yang baik. Dua-duanya juga tidak baik. Perang itu kan dulu-duluan. Betul nggak? Iya. Perang itu nggak ada yang suci. Semua perang itu kotor. Karena kalau kita melawan kejahatan dengan kejahatan, bukankah kita juga jahat? Coba renungi. Ini kecepatan saya ini baru 1 km per jam. Biar masuk dulu. Nah, itu sudah saya ulang-ulang ya di kajian saya. Ini cuma memanaskan otak aja supaya kalau otak sudah panas itu sudah warming up. Itu gampang menerima yang sulit-sulit. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, yang mengurus mengatur seluruh kebutuhan makhluknya tanpa batas, yang telah mengizinkan saya duduk di sini, yang telah mengalirkan pengetahuan, daya yang kita butuhkan. Dan saya yakin semua hadirin yang hari di sini maupun yang live TikTok, ada sahabat-sahabat kita di sana di rumah masing-masing, rata-rata ya 30 sampai 40 ribu orang yang ikut mendengarkan ini live. Bukan kebetulan bisa mendengarkan kajian ini. Ini adalah sinkronisasi karena ada kesamaan frekuensi. Oleh karena itu sepantasnya kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama merasakan kehadirannya. Kita yakin ridho dan berkahnya akan dicurahkan kepada kita. Seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini adalah pulang ke frekuensi alami diri. Pulang ke frekuensi alami diri. Nah, kalau bicara frekuensi itu bicara vibrasi. Kalau bicara vibrasi pasti bicara energi. Jadi saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa ya, kalau kita ingin mengetahui rahasia alam semesta, pandanglah segala sesuatu di alam semesta ini sebagai energi. Bahkan kalau ingin hidup berkelimpahan pun kita harus bisa memandang semua yang ada di alam semesta ini adalah energi. Karena setiap hari kita melakukan usaha, melakukan aktivitas, itu semua berbasis pada energi. Pulang ke frekuensi alami diri berarti kita kalau harus pulang saat ini frekuensi diri kita sudah tidak alami lagi. Paham ya? Nah, saya mau kasih tahu. Kalau saya mengambil air dari laut 1 sendok, itu air yang saya ambil dari laut 1 sendok sama nggak kira-kira dengan air yang ada di laut? Sama. Oke. Takutnya beda. Bapak Ibu pernah sakit demam?
Itu waktu periksa darah dikeluarkan nggak semua darahnya satu tubuh? Nggak ya? Segimana tuh? Setetes, satu labu kecil. Jadi yang diperiksa itu bukan darah setubuh kan? Bukan. Tapi satu tetes. Dari mana pun ngambilnya nggak masalah. Yang penting darah dari tubuh kita. Setelah keluar dari laboratorium, tahu kan? Leukositnya sekian, trombositnya sekian, kolesterolnya, gula darahnya, wah, asam uratnya, pokoknya semuanya jadi tahu. Itu cerita darah satu tetes atau cerita darah semuanya di tubuh? Oke. Jadi kalau kita tahu dan mengenal satu tetes, itu kan sama dengan tahu dan kenal seluruh darah yang ada di tubuh. Clear? Nyambung? Oke. Allah itu meliputi semesta raya. Seperti samudra tadi, seperti laut tadi. Saking cintanya kepada kita, maka bagian dari dirinya ditiupkan ke dalam diri kita. Nah, yang ditiupkan ke dalam diri kita itu diberi nama khusus, namanya ruh. Tapi bukan ruhmu, kata Allah, itu ruhku. Itu kata Quran. Bahasa Qurannya mirruhi. Saya mau tanya lagi. Allah yang meliputi semesta raya dengan ruhku yang ditiupkan kepada kita, sama nggak? Sama? Pinter ya Bapak Ibu. Ternyata harus pakai cara dulu, ngajarnya dikit-dikit. Nah, kalau sama berarti frekuensinya sama nggak? Sama. Kalau sama antara Allah yang meliputi semesta raya dengan ruhku itu, berarti bisa komunikasi nggak? Bisa. Ada bahasa fisika, namanya resonansi. Resonansi itu ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain karena ada kesamaan frekuensi. Kalau di laboratorium, saya buktikan di depan mahasiswa. Jadi saya deretkan garpu tala 10. Ya. Garpu tala nomor 1 100 Hz. Nomor 2 200, nomor 3 300, nomor 4 400. Nah, yang terakhir nih yang sebelah sini 100 Hz lagi. Saya pukul tuh garpu tala yang nomor 1. Teng. Berarti dia sedang memancarkan energi, menggetarkan udara yang ada di sini. Karena yang ini 100 Hz, yang nomor 10 100 Hz, bisa ditebak gak kira-kira Bapak Ibu? Yang ikut bergetar dengan garpu tala nomor 1 nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 10. Karena sama-sama 100 Hz. Ini yang 200 Hz, yang 300, yang lebih dekat gak ikut getar. Jadi walaupun dekat nggak ikut getar kalau tidak sama frekuensinya. Tetangga saya di Sariwangi yang belum dengar kajian saya nggak bergetar, tapi dari Sulawesi Utara dengar kajian saya bergetar. Kenapa? Ada resonansi. Percaya nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu hari ini dengar kajian saya, itu karena kita ada kesamaan tujuan, ada kesamaan frekuensi. Clear? Oke. Nah, ini pendekatan saintifik tuh begini, ngajarnya pelan-pelan supaya masuk akal. Karena agama itu akal. Udahlah, yang nggak masuk akal tinggalin dulu. Ternyata nggak ada gunanya, ya kan? Iya. Kalau ingin mendinginkan kopi, minum Yasin aja 3 kali. Ya iya. Selesai Yasin, kopi
dingin. Padahal yang membuat dingin itu bukan Yasin kan? Betul nggak? Karena ada pertukaran kalor antara kopi dengan udara luar, atmosfer. Betul apa tidak? Tapi kalian kan percayanya dulu karena Yasin. Makanya kalau ditanya, kenapa sih baca Yasin malam Jumat aja? Nggak bisa jawab. Kalau ditanya Yasin juga apa nggak ngerti. Orang juga kebanyakan begitu. Betul nggak? Kalau ada orang mau mati bacain Yasin, udah mati bacain Yasin. Betul nggak? Iya. Kalau sate Yasin itu isinya apa? Nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya kita terpola seolah-olah Yasin itu buat orang sakit, buat orang mau mati, atau buat orang yang sudah mati. Padahal kalau kita tahu isinya, Yasin itu petunjuk supaya kita bisa mati. Yasin itu buat yang hidup. Karena yang hidupnya nggak ngerti waktu baca, nggak dapat apa-apa. Makanya sampai saya itu membuat satu flash disk isinya kajian surah Yasin aja. Saya bongkar semua rahasianya. Saking kasihannya saya itu. Lanjut. Bisa lanjut? Oke. Nah, Allah yang melitut semesta raya ini sudah ngasih bagian dari dirinya yang namanya ruhku, dan itu ditiupkan kepadamu. Ketika ruh itu belum ternoda, masih sama frekuensinya dengan dia yang melitut semesta raya, komunikasi ini jalan terus. Itu yang disebut dengan frekuensi alami. Jadi kalau sekarang ditanya, kenapa saya tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, tidak bisa mendengarkan suara kebenaran, bisa ditebak jawabannya? Apa jawabannya? Karena frekuensi kita sudah tidak alami lagi. Artinya frekuensi kita dengan frekuensi beliau itu sudah mengalami perbedaan. Semakin kontras perbedaannya, maka kita semakin sulit berkomunikasi. Akibatnya kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan apa yang disuarakan oleh kita. Betul apa tidak? Nah, kira-kira judul kita itu hari ini, ya. Jadi kenapa kita harus kembali ke frekuensi alami kita? Supaya kita selaras lagi dengan frekuensi alami awal kita. Kalau selaras lagi, kita jadi mendengarkan suaranya, mendengarkan petunjuknya, mengikuti semua visi dan misinya. Dan saya jamin, kalau orang hidupnya sudah selaras dengan ilahi, hidupnya itu ya baik-baik saja. Badannya sehat, duitnya banyak, hubungan sosialnya bagus. Jadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian. Setiap orang rindu untuk bertemu dengan dia. Karena yang keluar dari mulutnya itu selalu aja kata-kata yang menyejukkan, mendamaikan, meringankan. Harusnya begitu. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Artinya siapapun rindu sama dia. Kenapa? Kalau ketemu dia itu kebingungan saya bebas. Kalau ketemu dia itu kegelapan saya hilang. Kalau ketemu dia itu keraguan saya nyaris tidak ada lagi. Kalau ketemu dia itu energi saya bertambah. Kalau ketemu dia itu seolah-olah saya healing. Saya lebih sehat dari yang biasanya. Harusnya begitu. Ini malah ketemu kita yang ngaku rahmatan lil alamin itu kata-katanya negatif, pikirannya negatif, penuh dengan kebencian, gampang menghakimi, tidak menghargai perbedaan, menyebalkan. Udah masuk kira-kira?
Udah bisa jujur sekarang? Allah itu sampai nggak tidur, nggak ngantuk. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia terus saja mengingatkan kita, tapi suaranya nyaris tak terdengar oleh kita. Kenapa? Karena sudah beda frekuensi. Makanya dia harus kembali lagi. Itulah pentingnya kata Nabi, ilmu mengenal jati diri. Jadi kita tuh sudah lupa pada jati diri kita sendiri. Kita sudah tidak kenal siapa kita yang sebenarnya itu. Bahkan kita mengidentifikasi seolah-olah kita ini yang terluka, kita ini yang ada di pikiran itu. Dan kita mengidentifikasi seolah-olah saya itu adalah pikiran. Saya itu adalah luka yang ada di pikiran. Kita sudah lupa bahwa diri kita itu adalah sang kesadaran itu. Makanya saya kasih tahu, apapun yang kita kerjakan, jadinya apa? Melawan arus, tidak sejalan dengan maunya ilahi. Padahal tujuan kita diciptakan oleh beliau itu sebetulnya bukan untuk menjadi siapa-siapa, kecuali untuk menjadi diri kita sendiri, menjalankan visi dan misinya ilahi yang disebut dengan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Kalau semua orang begitu hidupnya, gak ada lagi orang kerja cari uang, gak ada. Makanya uangnya juga lari terus mencari uang. Kan harusnya uang cari kita. Tahu nggak caranya supaya uang cari kita? Sederhana, lakukan segala sesuatu dalam hidup ini karena saya percaya saya lahir ke dunia direncanakan Allah dan saya datang ke dunia untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat saya. Bekerjalah sebagai kepanjangan tangan Allah. Yang jadi dokter, bekerjalah sebagai kepanjangan tangan Allah untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan kesehatan. Apa uang tidak datang? Jadi uang bukan tujuan. Uang itu hadiah dari semesta karena kebaikan kita. Bahkan yang datang jauh melampaui yang kita pikirkan. Itu yang disebut dengan wayar zukhu min haitsu la yatasib. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka? Kita menyangka terus seolah-olah rezeki saya adalah dari tempat itu di mana saya bekerja. Karena bekerja digerakkan oleh rasa kekurangan akan uang. Harusnya bekerja itu digerakkan oleh rasa berkelimpahan karena ada Allah dalam diri saya, ada Dia yang maha segalanya, ada Dia yang menggerakkan saya, ada Dia yang punya cinta. Coba mulai kerja seperti itu, saksikan keberlimpahan datang tanpa batas. Kita kan cuma ngomong aja, Quran petunjuk, Quran petunjuk, Quran petunjuk. Begitu saya tunjukkan berdasarkan Quran, karena berbeda dengan yang diajarkan kebanyakan orang, malah bilang saya sesat.